Kami tidak pernah pendidikan langsung pendidikan ini ke lingkungan loh, enggak. Tapi pendidikan penyadaran dulu. Ya, bongkar pikiran kami namakannya. Ya, analisis sosialnya. Ya, misalnya Pak, supaya ya contohnya ya contohnya salah satu kita putarkan video orang sukses misalnya ya, kemudian kita buat orang sukses dan orang tidak sukses, orang miskin dan orang tidak miskin, begitu, orang miskin dan orang kaya, kita putar videonya ya, nanti mereka gali ya, bapak ibu mau jadi orang miskin atau orang kaya. Kaya itu bukan soal uang saja, tapi soal pikiran, kan gitu. Orang kaya itu bisa menjadi kaya karena pola pikir yang bagus. Itu kami sampaikan, suruh berikan diskusi dulu. Baru sesi kami pendidikan biasanya 1 hari full kan, ya dulu 2 hari dulu, ya. Materi hari pertama itu pendidikan bongkar pikiran lah, ya. Misalnya pikiran, tindakan, kebiasaan, itu kan diurutkan. Coba urutkan kata-kata berikut, ya. Karena tolong setelah urutkan kalian jelaskan, kan pikiran, tindakan, kebiasaan. Kadang-kadang kan orang kebiasaan dulu baru pikiran, begitu ya. Nah, nanti baru kita jelaskan mana yang benar, ya. Nah, dari situ Bu. Tapi sekali lagi kan tentu berbeda antara orang di Kelingkumang yang notabene adalah orang kampung dengan yang di Palembang misalnya, notabene anggotanya atau masyarakatnya kelas menengah ke atas, kan beda ya. Saya nggak tahu juga geografi di sana ya, gitu. Itu Bu. Ya, tapi paling penting adalah untuk memulai pendidikan tidak dimulai dengan profil kita dulu. Oh, jadi artinya memang penyadaran. Penyadaran. Kita sebut dengan motivasi dasar ya. Motivasi dasar. Tidak menyinggung kepada Belum. profil kita. Belum sama sekali. Dan kadang-kadang kita buat lingkaran kemiskinan. Ya, ada lingkaran kemiskinan dari mana dulu? Ya, jadi lingkaran. Bagaimana cara memutuskan lingkaran kemiskinan ini? Tolong. Nah, ini jadi audienlah yang jawab, bukan kita dulu. Baru kita memberikan argumen. Itu. Nah, baru setelah mereka paham, oh benar ya apa yang dikatakan bapak itu, benar ya apa yang dikatakan ibu itu, barulah kita masuk ke produk. Ya. Nah, untuk memastikan mereka awalnya jadi anggota, ya itu. Tapi untuk memastikan mereka loyal, baru kita kunjungan. Misalnya tadi mereka mau pelihara yang betul, mereka harus kunjungan ke Demplon. Maka penting ada Demoplot. Ya, bahkan kami mau buka Lumpung Kopi. Lumpung Kopi yang kemarin kita itu ada anggota kami mengatakan, Pak, sahamnya saya saja buka semua. Lumpung Kopi manajemen. Kami bilang belum saatnya. Ya, omset Lumpung Kopi itu 1 hari bisa sampai 10 juta. Ya, Lumpung Kopi ya. Penjualan kopi itu kan marginnya 55%, 50 sampai 50% ya, keuntungan ya. Berarti kan 5 juta kali 30 hari. Kan nggak ada libur. Berarti berapa? Ya. Bahkan modalnya 300 juta, bisa BEP-nya hanya dalam waktu 3 bulan. Kalau kopi, ya. Nah, memang ada anggota-anggota di sini mau minta supaya Lumpung Kopi buka di sini. Itu ya Bu, cukup jelas ya. Nah, tapi paling penting adalah untuk memastikan membuat unit ini semakin bagus, dijelaskan di dalam rapat anggota CU. Kami sebelum membentuk unit ini, kami jelaskan tujuan unit ini untuk apa? Untuk mendukung anggota CU-nya. Tujuan membentuk koperasi ini bukan untuk kami, tapi untuk mendukung ya dan mensejahterakan anggota. Itu dulu. Kalau kalian kan ketika mereka selalu nanyakan, Pak, kami perlu pupuk. Mohon maaf Bapak-bapak, kami tidak bisa menyediakan pupuk yang murah. Karena CU Kelingkumang adalah koperasi singkat pinjam. Kalau Bapak-bapak mau mengusulkan, kita membentuk koperasi produsen. Tuangkan dalam berita acara rapat anggota tahunan CU Kelingkumang. Anggota CU Kelingkumang setuju membentuk koperasi produsen Kelingkumang Agro. Berarti kan mereka setuju. Begitu. Kalau setuju, awalnya mulai dengan partisipasi. Tolong kolekte. Kan itu. Karena 1000 pun dapat, dikumpulkan jadilah. Ya, pembentukan koperasi. Nah, maka saya bilang, kalau belajar di sini, saya kasih detail. Tapi kalau di sana, nggak bisa saya kasih detail semua. Begitu. Ya, itu ya Bu. Jadi anggota CU-nya harus paham dulu tentang gerakan.
bukan hanya staf. Kemudian staf aktivis, setiap tahunnya kami melakukan pleno, walaupun 700 sampai 1000 orang, kami setiap tahunnya lumayan biayanya Bu, kumpulkan semua untuk menjelaskan kinerja gerakan. Kalian harus pahami. Dan semua aktivis CU harus paham dengan pola kebijakan unit. Karena mereka yang menjelaskan langsung ketemu, ya, bukan staf di koperasi-koperasi itu lagi. Sebenarnya secara izin, kalau kita bisa izin, koperasi Kelingking Kumang ini Pak, koperasi serba usaha, karena tidak ada izin koperasi serba usaha. Ya, sebenarnya kalau ada izin kami rubah kok, biar satu saja, satu izin, lebih simpel. Tapi karena tidak ada izin, koperasi serba usaha di Indonesia kan tidak ada lagi, ya. Maka kita rubahlah menjadi koperasi produsen, konsumen, ya, simpan pinjam, itu koperasi pemasaran yang belum ada. Kan ada 5 koperasi di Indonesia. Itu ya Bu, boleh lihat, ya. Yang berikutnya. Yang tadi apa satu? Oh, manajemen ya, betul-betul. Itu tadi. Kami ada namanya sekolah penggodokan aktivis. Sekolah penggodokan aktivis. Sebelum menjadi aktivis, ya orang-orang di grup itu harus sekolah penggodokan aktivis dulu. Ya, amin. Mereka dua ini belum. Mereka dua itu direkrut dari pemenang Bujang Edaran Kumang ya 2023 dan 2024. Mereka dua ini belum. Ya. Sekolah penggodokan aktivis ini sekolah dilatih selama 10 hari. Mereka dilatih fisik dulu. Nilai-nilai inti gerakan Kelingking Kumang, filosofi juga. Bekerja di CU bukan hanya soal uang. Gaji mereka bukan tinggi. Kita nggak boleh meninggikan gaji mereka dulu. Suruh kecil-kecil dulu. Kalau yang tidak mampu bertahan ya keluar secara alami. Kan gitu. Selisih alam. Ya, itu. Nah, jadi filosofi dan nilai gerakan itu disampaikan dalam sesi sekolah penggodokan aktivis. Itu dulu. Setelah itu ada evaluasi terus-menerus. Ya, evaluasi terus-menerus. Ya, itu dilakukan. Nah, kemudian yang tadi kami ada Invictus Award. Invictus Award adalah penghargaan untuk para aktivis. Misalnya kasir terbaik. Ya, tahun 2024 kasir terbaiknya maju ke depan 5 orang, ya, 5 orang 1, 2, 3 seperti award lah, Bu. Ya, itu kami berikan. Branch manager terbaik kami berikan. Ya. Kemudian kalau 10 BM terbaik kami juga berikan pelatihan, kemudian kirim ke luar negeri. Yang itu. Ya. Dan kemudian kalau seandainya dari di sini namanya aktivis ya Pak ya. Kalau aktivisnya ini kemudian misalnya dia sudah masuk nih ya, sudah digodok, sudah lewat dari yang sekolah tadi, kemudian dievaluasi dan sebagainya. Pada suatu saat, bukan dia turun kinerjanya ataupun apa, apakah juga terkena punishment-nya juga Pak? Atau dilakukan pendampingan kembali dan tetap dipertahankan? Kalau dia turun jabatan, dia tidak mencapai target tetap turun jabatan. Ya itu yang head kan, maksudnya yang biasa-biasa. Yang biasa-biasa tadi grade Bu. Jadi grade kasir dengan grade staf lapangan berbeda. Kan yang lebih sulit di mana? Staf lapangan Bu. Jadi kasir, cewek-cewek juga bisa jadi staf lapangan untuk tinggi, untuk grade tinggi. Tapi staf lapangan kalau seandainya tidak perform bisa menjadi staf di kantor. Ya, turun lagi grade-nya. Ya. Begitu. Pemahaman lapangannya harus